Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi belajar TIK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghitungan dengan fungsi. Untuk proses penghitungan kita akan menggunakan aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Microsoft Excel. Nah, anak-anak tentu tidak asing lagi dengan aplikasi yang namanya Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah kelengkapan fitur rumus dan fungsi. Apa itu fitur rumus dan fungsi? Rumus dan fungsi digunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan beragam proses penghitungan dan pengelolaan data yang ada di Microsoft Excel. Mengapa demikian? Rumus dan fungsi dapat digunakan untuk melakukan penghitungan dari yang sederhana sampai yang rumit. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung lihat prakteknya ya untuk mengerjakan penghitungan pada Microsoft Excel. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Aplikasinya ada di klik menu Start. Setelah itu kita cari Microsoft Excel. Ini ada Microsoft Excel 2010. Nah, setelah kita klik, Microsoft Excel-nya sudah terbuka. Ini tampilan Microsoft Excel. Mulai dari atas ini ada menu bar, yang file, home, insert. Ini disebut dengan menu bar. Kemudian di bawah yang ada kotak-kotak kecil, ada cut, copy, format sampai ke ujung itu disebut dengan icon. Nah, icon itu digunakan untuk perintah sesuai yang kita kehendaki. Kita mulai untuk melakukan penghitungan. Sebelumnya dalam Microsoft Excel itu ada kotak. Nah, ini ada. Kita klik yang pertama, ini kotak kecil. Kita klik lagi. Di bagian sini, ini ada kotak lagi. Nah, ini tampilan Microsoft Excel. Dia berbentuk kotak-kotak. Nah, setiap kotak ini ada namanya. Kalau kotak kecil ini itu disebut sel. Satu kotak itu disebut sel. Tapi kalau kita gabungkan, nah kotaknya jadi berapa ini? Sudah 1, 2, kita gabungkan. Ini gabungan dari kotak-kotak kecil ini disebut rank. Kemudian setiap kotak ini ada namanya. Di atas ini ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D sampai ke ujung. Dan di bawahnya ada juga angka 1, 2, 3 sampai bawah, sampai banyak. Nah, setiap kotak itu kita lihat. Dia akan ada namanya. Kalau kita klik yang di atas, ini 1. Nah, ini di atasnya huruf A, di bawah di sampingnya angka 1. Berarti sel ini namanya sel A1. Untuk lebih mudah, di atas ini ada namanya. Nah, ini dia langsung otomatis melihat kalau kita klik sel A1. Kalau kita coba klik di bagian tengah. Nah, kalau di atas ini huruf I. Di sampingnya huruf angka 9. Berarti ini sel I9. Di atas juga secara otomatis sudah tertulis I9. Jadi ini adalah sel I9. Ini perlu anak-anak ketahui untuk penamaan setiap sel sebelum kita memulai bekerja di Microsoft Excel. Sudah paham? Kita lanjut lagi untuk bekerja di Microsoft Excel. Nah, untuk melakukan penulisan itu langsung saja diklik di selnya. Misalnya kita di sel A1 ingin menulis toko alat tulis Dora, kita tulis seperti biasa, toko alat tulis Dora. Kurang S-nya. Alat tulis Dora. Itu kita menulis di sel A1. Tapi tulisan kita panjang. Sudah hampir sampai ke sel C1. Bagaimana caranya? Tinggal kita buat lebar saja. Untuk melebarkan setiap sel itu taruh kursornya di antara huruf A dan huruf B. Kita klik, jangan dulu dilepas, kita geser sampai ke
batas mana tulisan kita tadi. Misalnya kita mau batas tulisan Dora. Sudah sampai sana kita lepas. Nah, maka untuk sel A1 dia akan lebar. Tidak sama seperti semula. Itu kalau tulisan kita panjang, ingin kita buat lebar. Kemudian kalau kita menulis ingin kita gabungkan. Misalnya tulisannya panjang lagi, tapi selnya masih tetap ingin kecil untuk di bawahnya. Berarti kita harus kita gabungkan yang A, B, dan C. Bagaimana caranya? Tinggal kita blok, kita tarik sel A1, B, dan C. Nah, berarti kita harus menggabungkan sel ini. Bagaimana? Kita klik kanan pada mouse, kemudian cari merger. Ini tanda merger, merger and center. Nah, maka tulisan dia akan menggabung di sel A, B, C. Nah, dia tidak lagi kalau kita klik di sel ini, A1-nya dia semuanya sudah tergabung. Atau kalau ingin kembalikan lagi, merger itu ada juga di icon di atas. Ini tulisannya merger and center, sama seperti klik kanan tadi. Kalau kita klik dia akan kembali seperti semula. Dia akan satu persatu lagi, A1, B1, C1. Tapi kalau ingin digabungkan, klik di blok, klik merger and center, dia akan tergabung. Saat kita klik di sel A1, maka dia akan langsung A, B, C. Langsung di sini dia sudah langsung D1. Untuk B1 dan C1 sudah tergabung di sel A1. Itu untuk yang lainnya. Nah, kita lihat di buku kita halaman 4, itu ada mari berlatih. Kita coba terlebih dahulu. Setiap langkahnya. Yang pertama itu bukalah program Microsoft Excel. Sudah kita buka. Langkah kedua, buatlah tabel seperti berikut. Berarti kita harus tuliskan tabel yang ada pada langkah kedua. Toko alat tulis, mulai dari barang, harga satuan, sampai ke akhir. Nah, untuk melebarkannya tadi sudah kita ketahui. Nah, kita tulis sampai selesai untuk langkah kedua. Nah, tulisan di langkah kedua sudah selesai sama toko alat tulis, barang, harga satuan, jumlah barang, jumlah harga, diskon, dan harga bersih. Sudah sama seperti langkah kedua. Kita lanjut ke langkah ketiga. Hitunglah kolom jumlah harga. Kolom jumlah harga. Jumlah harga ini berarti kita harus menghitung kolom. Jumlah harga diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Harga satuan berarti masih ada kurang. Di harga satuannya belum ada tulisan rupiah. Bagaimana caranya? Untuk merubah harga satuan ini kan masih kita tulis 2000, 4000, 9000. Sedangkan di langkah 2 itu Rp.2000,002. Bagaimana? Itu kita tulis 2000 dulu. Untuk rupiahnya kita rubah. Bagaimana? Kita blok dari angka 2000, 4000, 9000, 5000, 1700, 22.000, 3.900. Sudah, kita klik kanan, pilih format cell. Kita tunggu. Nah, ini ada format cell, ada number. Kita ingin mencari yang rupiah. Kita pilih currency. Sudah currency, ini ada Rp2 yang di sini Rp 2000, tapi belum ada komanya. Rp 2000,00 berarti ini desimal. 2 angka, berarti kita tulis angka 2. Nah, sudah sama 2000. Tinggal klik OK. Maka dia akan berubah sama seperti di buku. Kita lanjut ke langkah yang ketiga untuk menghitung jumlah harga. Tadi dijelaskan diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Ya, kita masukkan rumusnya untuk pengalian. Untuk perkalian itu rumusnya, setiap rumus dimulai dengan sama dengan yang ingin kita kalikan harga satuan. Harga satuan kita ada di sel berapa?
Harga satuan yang pertama pensil itu 2000 berada di sel B4. Berarti kita tulis B angka 4. B4. Kemudian harga satuan dikali jumlah barang. Untuk perkalian itu bintang. Bintang berarti tekan shift. Kemudian angka 8. Dia akan keluar bintang. Sudah bintang. Kemudian harga satuan ingin dikalikan dengan jumlah barang. Jumlah barang pensil ada di sel C4. Berarti kita tulis C4. Sudah, berarti 2000 dikali 5. 2000 dikali 5, kalau secara manual itu hasilnya 10.000. Kita buat rumusnya sama dengan B4, tanda bintang, C4. Sudah, tekan enter. Maka hasilnya akan 10.000. Tekan enter. Ya, kalau hasilnya 10.000 berarti rumus yang kita masukkan sudah benar. Untuk selanjutnya yang bawah, yang pulpen ini kan 4000 dikali 3, penghapus 900 dikali 2. Berarti kita harus masukkan sama seperti rumus tadi. Untuk memudahkan, kita tinggal tarik ke bawah saja. Kita klik di sel rumus yang sudah kita buat. Kita letakkan kursor di sudut bawah ini. Nah, setelah kita letakkan kursor, kita akan merubah tanda tambah yang tipis. Kita klik mouse-nya, kita tahan, jangan dulu dilepas, tarik sampai ke bawah. Kalau kita tarik, dia akan seperti pada layar ini. Nah, sudah selesai sampai ke spidol, kita lepas. Nah, rumus yang kita buat tadi sudah selesai. Semuanya sudah 4000 dikali 3, 12.000. Untuk melihat rumusnya bagaimana? Kita klik di sel yang ingin kita lihat, misalnya pada pensil. Kita klik 10.000, maka rumusnya akan keluar di atas sini. Ini ada rumusnya. Dia akan keluar rumusnya. Sedangkan di bawahnya itu hasil dari rumusnya. 10.000, 12.000, 1.800, 10.000, 6.800, 66.000, 78.000. Nah, untuk menuliskan rupiah dan angka koma sama seperti langkah sebelumnya tadi. Kita blok terlebih dahulu, klik kanan, format cell, ada currency, kita cari rupiah. Kita ulangi. Currency 10.000 rupiah. Tinggal komanya, tulis angka 2. Nah, maka sudah ini contohnya. Rupiah 10.000,00. Kalau sudah, tinggal klik OK, maka hasilnya ada Rp 10.000,00. Nah, langkah 3 sudah selesai. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Hitunglah kolom diskon. Berikut syarat ketentuan untuk memperoleh diskon pembelian. Jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama 4, maka akan mendapatkan diskon 2%. Jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, pembeli tidak mendapatkan diskon. Baik, secara logika berarti setiap barang yang dibeli lebih dari 4 atau sama dengan 4, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Berarti kalau kita lihat, pensil dibeli 5, berarti pensil mendapatkan diskon 2%. Pulpen dibeli 3, tadi lebih dari 4, berarti tidak mendapatkan. Penghapus tidak mendapatkan diskon. Rautan tidak mendapatkan diskon. Penggaris dibeli 4, berarti mendapatkan diskon. Tempat pensil 3, tidak. Spidol tidak, berarti yang mendapatkan diskon pensil dan penggaris. Itu kalau kita lihat secara manual. Tapi kita hitung dulu menggunakan rumus. Bagaimana cara menggunakan rumus? Untuk menghitung kolom diskon dengan syarat tersebut dapat kita menggunakan fungsi logika dalam Excel. Untuk menghitung diskon pensil, klik sel E4. Berarti kita letakkan kursor kita di sel E4. Kemudian selanjutnya klik icon insert fungsi. Icon, tadi dijelaskan icon adalah gambar yang ada di atas. Insert fungsi, berarti yang di atas sini. Diklik, kita pilih. Nah, timbul seperti ini. Langkah kelima, kotak dialog insert fungsi akan muncul. Sudah sama. Selanjutnya pilih if. Ini ada if.
Sudah pilih if, selanjutnya klik OK. Nah, sudah klik OK, lanjut ke langkah 6. Muncul kotak dialog fungsi. Klik ikon tanda panah di kotak logical test. Kita letakkan mouse kita di logical test. Sudah itu, selanjutnya klik sel C4. Kembali lagi sel C4. Kita klik sel C4. Sudah kita klik, perhatikan formula akan muncul rumus if C4. Kita perhatikan yang di atas, ada tulisan if, buka kurung C4. Kalau kita sudah klik, berarti sudah benar. Lanjut langkah keempat, klik ikon tanda panah kembali di jendela fungsi argumen. Ketiklah seperti contoh pada gambar berikut. Kita klik, jika jumlah barang berupa pensil yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, pembeli diberikan diskon 2%. Nah, berarti kita klik, kita tulis C4, jika C4 lebih dari, berarti kalau lebih dari itu lebih besar. Kita cari keyboard lebih besar, kita tulis secara manual, lebih besar atau sama dengan 4, atau sama dengan 4, maka dia akan mendapatkan diskon 2%. Berarti di bawahnya kita tulis 2%. 2%. Dia mendapatkan 2% dikali tanda bintang D4. Nah, maka dia diskonnya 2% dari D4. D4-nya 10.000. Berarti dia akan mendapatkan diskon 200 kalau persennya. Sudah kita tulis, kita klik OK. Maka nanti di diskon akan bertulis 200. Berarti pembelian pensil 10.000 itu mendapatkan diskon 200. Bagaimana untuk selanjutnya? Sama seperti tadi. Tinggal kita tarik ke bawah saja. Nah, masih ada yang salah. Memang yang ini tidak mendapatkan, tapi harusnya tidak 0. Ada yang kurang berarti. Kita tulis. Rumusnya belum selesai. Jika kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Berarti dia hanya membaca yang 4% saja. Yang di bawah 4% dia masih belum terbaca rumusnya. Langkah yang sebaliknya, jika jumlah barang berupa pensil yang dibeli kurang dari 4, pembeli diberikan diskon 0. Berarti diskonnya 0. Kemudian yang di bawahnya itu angka 0, masih kurang. Kita klik OK. Sudah 0, kita tarik lagi ke bawah. Nah, jadi dia kurangnya angka 0. Jadi masih sama tadi. Untuk yang 10.000 mendapatkan diskon 200 karena pembeliannya lebih dari 4. Untuk yang penggaris, kita membeli 4 mendapat diskon 135. Selesai langkah 9, lanjut ke langkah 10. Setelah semua diskon alat tulis diperoleh, hitunglah kolom harga bersih. Untuk semua alat bersih, rumusnya adalah jumlah harga dikurangi diskon. Berarti rumus pengurangan. Jumlah harga dikurang diskon. Sama dengan jumlah harganya ada di sel D4 dikurang
tanda kurang, diskon. Diskonnya yang pertama ada di E4. Tinggal E4. E4 enter. Untuk yang pensil mendapatkan harga 9.800. Untuk bawahnya tinggal kita klik saja. Nah, ini jumlah harganya. Selanjutnya langkah 11, hitunglah kolom jumlah total dan kembalian jika pembayaran sebesar 130.000. Ketiklah angka 130.000 di sel F13. F13 ditulis angka 130.000. 130.000 rupiah di F13. Sudah kita klik sama, kita keluarkan rupiah, format sel, currency, desimalnya 2, klik OK. Nah, sudah ada. Jumlah total dapat dihitung menggunakan fungsi sum, yaitu sum F4 sampai dengan F10. Berarti kita harus menjumlahkan F4 sampai dengan F10 untuk mengisi jumlah total. Caranya sama dengan tulis sum. Selanjutnya buka kurung, ingin menjumlahkan sel F4 sampai ke F10. Berarti kita tulis F4 titik 2 F10. Sudah, tutup kurung. Berarti kita melakukan penjumlahan, dia akan biru seperti ini. Dari F4 sampai ke F10. Sama dengan. Nah, ini jumlahnya. Berarti jumlahnya 114.064 rupiah harus bayar. Sedangkan totalnya pembayaran 130.000 rupiah. Berarti kembalian. Untuk kembalian pengurangan. Jumlah total, pembayaran dikurang jumlah total. Sama dengan pembayarannya ada di sel F13 dikurang F12. 130 dikurang 114.064. Enter. Nah, kembaliannya sebesar 15.936 rupiah. Selesai. Simpanlah file Anda dengan nama kelas dan latihan. Bagaimana murahkan rumusnya? Jadi ada rumus if untuk mencari diskon, ada rumus penjumlahan tadi menggunakan sum, kemudian ada rumus perkalian menggunakan tanda bintang, dan terakhir pengurangan menggunakan rumus tanda kurang. Alhamdulillah, pekerjaan kita atau latihan mandiri kita sudah selesai. Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa kita sharing atau langsung hubungi Ustaz. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.